Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang penanggung jawab di toko dan dari manajemen menyuruh wajib memasang aksesoris pernak-pernik Natal di toko yang saya pimpin. Apa sikap yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Kita ini hidup di negeri yang beragam agamanya. Dan alhamdulillah keberagaman itu bukan hal yang baru di dalam Islam. Di kota Madinah pun Masya Allah, Rasulullah SAW bertetanggaan bukan dengan orang Nasrani, tapi dengan orang Yahudi yang terkenal permusuhannya dan kedengkiannya kepada umat Islam, tapi saling menghargai. Namun kalau urusannya ibadah, ini urusannya dengan ibadah mereka, maka kita hendaklah tidak ikut-ikutan dalam peribadatan mereka, karena ini urusan dengan akidah, keyakinan. Natal itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Sedangkan kita mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka para ulama berbincang tentang hal bolehkah kita ikut serta merayakan. Merayakan itu macam-macam. Salah satunya dengan tadi membuat sebuah, ya kalau bicara pasang aksesoris yang mengingatkan kalau ini memang adalah menyambut hari Natal mereka. Yang Nasoro silahkan yang Nasoro mengadakan, membuat hal itu. Tapi yang Muslim la jam. Karena kita diajarin sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Dulu jemaah, orang-orang musyrikin itu kebingungan bagaimana menghadang derasnya arus orang masuk Islam. Kebingungan mereka. Dan orang-orang yang masuk Islam itu nggak bisa keluar dari Islam. Yang benar Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan ditanya, adakah orang Islam? Yang tanya siapa? Raja Romawi, Herakles. Adakah orang yang masuk Islam kemudian keluar karena benci sama agamanya? Benci sama agamanya? Nggak ada. Nggak ada. Bilal disiksa seperti itu, nggak keluar dari Islam. Sumayyah dibantai, disiksa sampai mati, nggak keluar dari Islam. Khabbab bin Ard dibakar jemaah, dibakar di atas api sampai kering punggungnya itu, mati itu arangnya. Dan dia nggak keluar dari Islam. Bingung orang-orang musyrikin. Kata Herakles mengatakan kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Iman tuh kalau sudah bercampur dengan relung-relungnya hati, nggak bakal keluar. Kalau yang murtad itu memang belum masuk ke dalam iman. Orang-orang musyrikin kebingungan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan, gimana? Kita daripada ribut-ribut, sudahlah. Kami sembah Tuhanmu setahun, tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Mereka tuh nggak cinta sama Tuhan mereka. Mereka siap untuk tukar-tukaran Tuhan. Iya. Allah, kalau orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga mereka siap bergonta-ganti Tuhan. Sedangkan kita langsung turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Wa in kadzabuk faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari kerjaan kalian dan kalian berlepas diri dari kerjaan kami loh. Kita nggak sama. Karena muncul sekarang suara-suara yang mengajak semua agama sama. Nggak sama jemaah. Jangan disamakan. Kita hidup beragam, kita toleransi. Kita menghargai non-muslim, kan monggo. Jangan sampai ada lagi bom-bom gereja. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, nggak ada jemaah. Islam menghargai mereka beribadah selama mereka tidak memerangin, bertetanggaan dengan mereka. Mereka punya anak,
Kita ucapkan selamat, nggak apa-apa. Antum kasih hadiah, kasih oleh-oleh buat anaknya, kasih pakaian, ini toleransi. Tapi kalau anaknya Tuhan yang lahir, enggak. Iya jemaah, kita katakan enggak. Afwan, akidah ana mengatakan Allah itu ahad, lam yalid walam yulad, jelas. Kalau antum yang punya anak kasih hadiah, anak ucapkan selamat. Itu Islam seperti itu. Kemudian ada orang, oh enggak toleransi. Anak ingatkan, baca sejarah sampai hari ini. Siapa sebenarnya yang mengajarkan toleransi kepada dunia? Siapa sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya intoleransi? Andalusia, bukti toleransi dan intoleransi. Spanyol itu bukti toleransi dan intoleransi. 800 tahun umat Islam ada di sana, orang-orang Nasara hidup damai, aman, dan tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. Dan orang-orang Nasara di dalam negeri Islam tidak dipaksa pakai bajunya umat Islam. Enggak. Bahkan mereka harus pakai baju khusus. Engkau pakai bajumu, pakai bajumu, pakai atributmu, tunjukkan atributmu yang memang diperbolehkan. Jadi nampak ada perbedaan jemaah. Ada muslim, ada non muslim. Nggak dipaksa, oh kamu non muslim harus pakai bajunya umat Islam, harus pakai peci apa? Enggak. 800 tahun umat Islam di sana, orang-orang Nasara hidup damai. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, nggak sampai 10 tahun mungkin jemaah, Ratu Isabella dan Raja God menguasai Andalusian. Tidak ada satupun muslim di Spanyol. Imam mereka dibunuh dan dibanteng, tidak mau masuk Nasara, atau mereka diusir, atau mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu gambaran toleransi dan intoleransi. Berangkatlah antum ke Palestina, lihat bagaimana toleransi umat Islam sejak Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar terima tuh kunci Masjidil Aqsa. Orang-orang Nasara hidup damai. Selesai mereka hidup damai di sana. Orang-orang Yahudi hidup damai. Mereka berhak ibadah sesuai dengan agama mereka. Tapi ketika kaum salibis masuk ke Palestina, itu ceritanya orang Nasara sendiri yang melihat peperangan itu. Itu darah sampai ke tengah betis. Anak-anak disembelih, dilemparkan dari menara-menara Masjidil Aqsa. Tahun 400-an Hijriah kejadian itu. Kenapa sih kok hilang toleransi itu? Ya kalau engkau berkuasa menang, ya silakan. Seperti yang dilakukan umat Islam ketika menang Nasara, dipersilahkan untuk beribadah. Dan berbeda ketika Salahuddin Al-Ayyubi kembali menguasai Masjidil Aqsa. Apakah dia balas dendam, dibunuh kembali itu anak-anak orang Nasara? Lah. Jangan anak-anak orang Nasara, pemimpin kaum salibis disuruh pulang, fadhal kau pulang sudah. Dan subhanallah jemaah, maka kalau bicara toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Kalau ada mungkin oknum umat Islam yang melakukan ya pengrusakan, dia tidak mengatasnamakan Islam, pribadi dia. Tapi ingat, kita jaga kebersamaan kita di negeri ini. Kita tunjukkan bahwa Islamlah yang mengajarkan toleransi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menegakkan agamanya. Hadza wallahu a'lam.